kesehatan dan penyedia pelayanan kesehatan lebih merujuk kepada seluruh biaya investasi atau investment cost dan biaya operasional atau operational cost untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Syarat pokok biaya kesehatan ada jumlah. Yang pertama, tersedia dalam jumlah cukup. Yang kedua, dapat membiayai penyelenggaraan upaya kesehatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, ada penyebaran, di mana yang pertama, penyebaran dana harus merata sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jika dana tidak dialokasikan dengan baik, akan menyulitkan penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan dana harus diatur semaksimal. Selanjutnya kita masuk pada biaya memperoleh atau menggunakan sumber daya yang berkaitan langsung dengan jasa yang dihasilkan, disebut direct cost atau biaya langsung, dan secara tidak langsung berhubungan dengan jasa yang dihasilkan, yaitu indirect cost atau biaya tidak. Biaya langsung merupakan suatu biaya yang terkandung pada produk tertentu yang secara langsung dapat diketahui. Bahan baku dan tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dapat dengan mudah ditelusur pada suatu produk. Artinya, seluruh biaya yang mudah ditelusur secara langsung merupakan biaya. Biaya langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya material langsung atau direct material cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan material atau peralatan yang berhubungan langsung dalam pelayanan. Selanjutnya yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, di mana yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menandai jasa tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pelayanan. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah suatu biaya yang tidak terkandung pada produk tertentu yang secara langsung berpengaruh dalam pengerjaan produk. Misalnya, gaji superficial, biasanya pemasaran dan periklanan. Pasalnya, keterlibatan seorang superficial dalam pengembangan, periklanan, dan pengerjaan produk tertentu tidaklah terlibat langsung. Biaya langsung atau sering disebut dengan biaya overt terbagi menjadi biaya material tidak langsung atau indirect material cost dan biaya kerja tidak langsung atau indirect labor cost. Di samping itu terdapat biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis biaya atas, yaitu biaya penyusutan alat, biaya penyusutan gedung, biaya asuransi, biaya pajak bumi dan bangunan listrik serta lain-lain. Biaya ini disebut dengan biaya lain-lain tidak. Selanjutnya biaya satuan. Biaya satuan ini timbul per unit karena ada aktivitas menghasilkan produk berupa barang atau jasa, disebut sebagai biaya satuan atau unit cost. Dengan rumus, biaya per unit sama dengan biaya total per jumlah unit. Nah, contoh kasus, sebuah rumah sakit swasta memiliki departemen bedah yang melayani 500 pasien operasi dalam 1 bulan. Biaya langsung terkait operasi meliputi gaji dokter, bedah sebesar 150 juta, dan biaya obat-obatan serta alat medis sebesar 200 juta, sehingga total biaya langsung adalah 350 juta. Sementara itu, biaya tidak langsung yang dikhususkan untuk departemen
biaya-biaya offered menggunakan suatu basis yang terdiri dari suatu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume, arti volume tersebut ialah ukuran yang bisa diperhitungkan oleh metode perhitungan tradisional. Selanjutnya, berikut tahapan dalam menentukan atau melakukan perhitungan biaya satuan menggunakan activity based costing atau ABC. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas pada suatu aktivitas. Yang kedua, membuat activity cost block yang menjelaskan aturan biaya. Dengan rumus anggaran biaya offered per activity per aktivitas di set ini. Kasus di mana rumah sakit swasta menerapkan sistem activity based costing untuk mengalokasikan biaya offered secara lebih akurat. Salah satu pool aktivitas adalah pemrosesan administrasi pasien yang mencangkup kegiatan seperti pendaftaran, pengelolaan asuransi, dan pembuatan laporan medis. Anggaran biaya offered untuk aktivitas pemrosesan administrasi pasien dalam 1 tahun adalah 600 juta. Aktivitas estimatable adalah 12.000 transaksi administrasi. Misalnya, setiap pasien yang dirawat menghasilkan 1 transaksi utama. Hitunglah tarif offered yang dibebankan per transaksi administrasi. Perhitungan tarif offered yang dibebankan oleh transaksi sama dengan tarif offered dibebankan sama dengan anggaran biaya offered per pool aktivitas bagi per aktivitas destinasi per pool. Ada 600 juta per 12.000 sama dengan 50.000. Kemudian ada pembebahan biaya offered, mana offered dibebankan total tarif kali aktivitas sesungguhnya, yaitu sama dengan 50.000 kali 12.000 sama dengan 600. Nah, relatif Pauli unit itu merupakan biaya relatif yang membedakan setiap tindakan pelayanan dengan tindakan lainnya. Pendekatan ini dapat membantu menghitung biaya satuan atau unit cost yang dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan biaya. FVU merupakan perkaitan antara bobot yang diperoleh dengan output. Masalah pokok pembiayaan kesehatan yaitu kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, dan biaya kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya: meningkatkan jumlah dana, memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan mengendalikan. Baik, sekian dari pemaparan materi. Terima kasih. Kalau kurang paham boleh ditanya di kolom komentar ya. Lagi pada video animasi pembelajaran. Kali ini kita membahas tentang evaluasi utilasi sarpras pada unit RAMIK ya. Sarana itu merupakan segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana yaitu segala sesuatu yang penunjang utama terselenggaranya suatu proses
pengawasan, mempercepat proses kerja, mempermudah proses kerja, meningkatkan produktivitas, hasil lebih berkualitas. Selanjutnya, mengelola data utilasi. Utilasi pelayanan kesehatan merupakan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah sakit oleh tenaga kesehatan, maupun dalam bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit diperlukan berbagai indikator. Indikator adalah nilai parameter yang dipakai sebagai nilai banding antara fakta dengan standar yang diinginkan. Indikator untuk menilai suatu rumah sakit ada BOR atau Bed Occupancy Rate dengan rumus BOR sama dengan jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah TT kali jumlah hari dalam satu satuan waktu kali 100%. Nilai parameter BOR idealnya antara 60 sampai 80 pada contoh BOR, di mana rumah sakit X pada bulan April 2022 memiliki jumlah tempat tidur 608 tidak termaksud bayi, hari perawatan 12 hari 246 hari, dan pasien keluar hidup dan meninggal yaitu 1931. Hitungan persentase BOR atau pemakaian tempat tidur pada bulan April. Jumlah hari perawatan yaitu 12 hari 246 hari. Jumlah tempat tidur sedia 608 dan jumlah hari pada periode 30 hari. Yang ditanya yaitu BOR. Nah, dengan rumus jumlah hari perawatan pada periode tertentu per jumlah TT tersedia kali jumlah hari pada periode kali 100%. Nah, BOR sama dengan 12 hari 246 hari per 608 kali 30 kali 100% sama dengan 67,13%. Selanjutnya ada ALOS. ALOS yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien dengan rumus jumlah hari perawatan pasien keluar per jumlah pasien keluar hidup plus mati. Secara umum yang ideal antara 6 sampai 10. Untuk ALOS yaitu sebuah rumah sakit mencatat data rawat inap selama Maret 2025 dengan jumlah total rawat seluruh pasien yaitu 24.400 hari, dan jumlah pasien yang keluar baik sembuh, PAPS maupun meninggal yakni 300 orang. Nah, yang ditanya hitunglah ALOS. Diketahui jumlah lama hari rawat 2.400 hari dan jumlah pasien keluar 300. ALOS-nya adalah tanda tanya yaitu dengan rumus jumlah lama hari dirawat per jumlah pasien keluar hidup plus mati. ALOS sama dengan 2.400 per 300 sama dengan 8 hari. Selanjutnya adalah BTO. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Tempat tidur rumah sakit dipakai dengan rumus BTO sama dengan jumlah pasien keluar hidup plus mati per jumlah tempat tidur. Idealnya 40 sampai. Contoh BTO, Rumah Sakit Santa Bernadette memiliki tempat tidur 200 dan 8.000 pasien keluar termaksud meninggal pada 2019. Hitunglah BTO. Diketahui jumlah pasien keluar hidup mati 8.000 dan jumlah tempat tidur tersedia 200. Berapakah BTO-nya? BTO sama dengan jumlah pasien keluar hidup plus mati per jumlah TT tersedia. BTO sama dengan 8.000 per 200 sama dengan 40 kali. Pemanfaatan alat. Perawatan merupakan salah satu aspek pendukung terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 dalam Kemenkes dan garing 1976 disebutkan bahwa alat kesehatan adalah barang, instrumen, aparat atau alat yang termasuk setiap komponen, bagian atau perlengkapannya yang diproduksi maupun dijual. Alat kesehatan
sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku. Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal dan tidak melanggar hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan. Produktivitas tenaga dihitung dengan P sama dengan V per D kali N. P produktivitas tenaga kerja, R kuantitas pekerjaan, N jumlah tenaga kerja yang digunakan, T. Contoh yaitu diketahui 30 total persalinan, N-nya 3 bidan, T-nya 5 hari. Ditanyanya P sama dengan per D kali N. 30 per 5 kali 3 sama dengan 2. Faktor produktivitas yaitu metode dan teknologi, lingkungan kerja, manajemen lapangan. Variabel yang mempengaruhinya faktor umur, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kesesuaian upah, jumlah lingkungan keluarga, kesehatan pekerja, hubungan antara pekerja, manajerial, dan komposisi kelompok. Pemanfaatannya sarana prasarana yaitu dimana karena spesifikasi yang merupakan indikator harus dirancang agar menentukan kualitas secara tidak langsung, merupakan hasil rancangan yang tidak tertutupi, kemungkinan bisa diperbaiki atau ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Rekomendasi hasil evaluasi utilisasi pelayanan kesehatan masih perlu mendapatkan perhatian khusus pada utilasi fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk menyeimbangkan peningkatan akses pelayanan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola fasilitas. Salah satu strategi yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan revisi ulang mekanisme intensif dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan, terutama untuk mengurangi masalah yang terkait dengan kualitas pelayanan dan investasi. Baik, sekian dari pemaparan